Ya, mungkin saya ingin ke Pak Kakak terlebih dahulu. Kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu ini sangat penting. Tapi kalau sudah ada desas-desus tadi Mas Ilham mengatakan ini harus amanin dulu surat suara kita supaya nanti dihitungnya itu benar, ini bagaimana Mas Kakak? Pak Kakak? Ya, pertama kalau pengamanannya itu amankan suara saya Ya. supaya penghitungannya benar, itu benar. Nah, problemnya adalah ketika misalnya kalau kita lihat proses ya, misalnya saksi itu bisa sampai jam berapa. Kemudian kalau dijeda dan antara jeda dengan besok paginya, what happen dengan semua proses itu yang problem saya pikir. Sehingga surat suara mana yang dihitung itu penting. Makanya saya mendengar ada daerah yang akan menghitung suara-suara tidak dari surat-suara presiden dulu. Saya pikir ini bermasalah. Jadi mulai dari mana dulu nih? Kalau di PKPU-nya itu dapat mulai dari surat suara capres cawapres. Ya. DPR, DPD, DPRD. Baru di hari yang sama itu? Tanggal 14 atau Pada boleh tanggal 14, beda hari? Pada tanggal 14, Harus pada sama hari ya? yang sama. Kecuali kalau memang masih dibutuhkan lagi sampai besoknya itu pun ada batas waktu jam 12 misalnya. Nah, dari situ saya pikir ada ruang untuk misalnya di KPPS. Nah, geser dari KPPS ke PPK ini juga problem. Misalnya bagaimana bergesernya, amankah atau tidak. Walaupun sekarang sudah dicoba untuk diamankan dalam tanda petik melalui Sirekap. Tetapi kita kan belum tahu setangguh apa sih, gitu kan. Karena saya pernah punya pengalaman 2015, itu satu kecamatan dirubah di PPK, di Pilkada. Ada saksi dan lain sebagainya bahkan ditempel, tapi pada saat pleno terjadi. Artinya semua potensial ada. Nah, oleh karenanya mungkin tadi yang Bang Ilham sampaikan itu benar. Bahwa KPU, Bawaslu, nah peran Bawaslu ini saya pikir. Saat ini kepercayaan publik kalau saya sebagai pemantau melihat terjadi penurunan terhadap penyelenggara pemilu. Misalnya di KPU sendiri Bang Ilham itu di pagi-pagi tidak terlalu banyak sanksi dari DKPP. Yeah. Saat ini sudah minimal 4 ya kalau saya catat itu dalam waktu yang sangat pendek. Kemudian di Bawaslu juga kepercayaan publik terhadap Bawaslu saat ini menurun karena memang hampir jarang sekali temuan Bawaslu yang kemudian berakibat pada sanksi misalnya. Walaupun memang regulasinya ada di KPU, misalnya soal kampanye. Yeah. Kampanye itu regulasinya yang buat KPU. Begitu juga tentang pungut hitung, regulasinya ada di KPU. Tapi kemudian yang mengawasi adalah Bawaslu. Nah, ini dibutuhkan kerjasama. Problemnya untuk kerjasama saat ini agak saya lihat tidak cukup bagus ya kerjasamanya untuk bisa melahirkan tahapan yang baik, kemudian pengawasan yang maksimal. Oleh karenanya mungkin publik ya, kalau dalam keadaan seperti itu saya pikir publik, masyarakat ini sudah mulai muncul seperti misalnya saat ini ada beberapa warga di Jakarta Selatan yang merasa kehilangan hak pilihnya. Mereka berusaha dan mudah-mudahan ada jalan keluar. Nah, keterlibatan dan awareness publik yang dibutuhkan saat ini. Selain soal potensi kecurangan. Tapi saya pikir ada yang lebih besar. Tadi kan ada vote buyer, tapi ada juga vote barrel. Ya, kalau yang di TPS itu vote barrel. Dan itu terjadi juga karena memang kita tidak bisa melihat 100% semua orang pasti mempunyai dedikasi. Pasti ada kondisi-kondisi. Baik. Ya, sekarang saya ke Jawa Tengah karena kalau kita lihat ini pemberitaannya masih ada kendala-kendala yang mungkin terjadi dengan Sirekap, salah satunya adalah permasalahan login dan lain-lain. Kalau Jawa Tengah seperti apa Pak Handi? Baik, terkait di Jawa Tengah, kami perlu sampaikan memang di salah satunya tadi disampaikan Mbak Caca Nisa. Namun demikian, kami meyakini bahwa ini sebagai itu yang pertama ada pendokumentasian hasil. Kira-kira begitu ya. Sekarang istilahnya Pak Andi, mohon maaf. Pak Andi, mohon maaf ini komunikasi kita sedikit terganggu, tapi saya sudah menangkap ya pesan tadi apa yang disampaikan Pak Andi. Terima kasih Pak Andi, selamat bekerja untuk malam ini hingga besok hari ya. Mungkin sekarang saya ingin ke Mas Ilham, lagi-lagi mengenai aplikasi yang juga mungkin bermasalah ini di daerah biasanya itu problematikanya. Ini mengganggu teknis tidak? Oh iya tentu saja, ini saya juga baru dengar kabar dapat info bahwa PKPU rekapitulasi baru saja selesai. Ya, saya baru dapat. Nah ini bagaimana dengan bimbingan teknisnya kepada teman-teman di bawah. Bagaimana menyamakan persepsi terkait dengan isi kandungan yang kemudian nanti diimplementasikan oleh teman-teman di bawah. Kalau kemudian PKPU-nya baru selesai.
Nah kemudian juga bagaimana implementasi dari Sirekap. Walaupun ini perlu saya beri garis bawah bahwa Sirekap ini hanya alat bantu, dia bukan alat hitung resmi. Ya, suara resmi itu adalah rekapitulasi berjenjang yang dilakukan oleh KPU berdasarkan Undang-Undang 7 tahun 2017. Yaitu pertama dari TPS, kemudian kecamatan, kabupaten, provinsi sampai ke nasional. Nah, itu rekap yang kemudian resmi gitu ya, kemudian itu dijadikan dasar Hitung sebagai manual, ya? putusan hasil manual memang. Memang sekali lagi disclaimer KPU dari dulu, dari situng, Sirekap dan sebagainya itu adalah sebagai alat bantu. Jadi supaya masyarakat tahu berapa sebetulnya hasil penghitungan suara di hari pertama, hari kedua dan seterusnya di level TPS, kecamatan sampai ke atas. Nah, agar kemudian ini kan bagian dari transparansi dan juga agar kemudian suara-suara itu tidak dimanipulasi. Oke, iya. Sekarang saya ingin ke rekan saya, Mas Ilham dan juga Pak Kakak ke Jakarta Utara. Sudah ada rekan saya Yulia yang nanti akan menggambarkan kalau di sana ini persiapan TPS yang ada ini seperti apa. Ini dekat ya dari wilayah Pulau Gadung di Kelapa Gading. Yulia silahkan. Ya, selamat malam Caca dan juga pemirsa. Memang tinggal menghitung jam lagi pemilihan Presiden 2024 ini akan dilaksanakan. Saat ini saya sedang berada di TPS di RW 12 Jalan Pegangsaan 2 Jakarta Utara. Nah pemirsa, ini tuh ada yang unik karena memang TPS ini tuh panjangnya sepanjang 350 meter dan sebanyak 18 TPS ini tergabung di satu wilayah. Kita langsung saya tanyakan saja kepada salah satu warga yang berada di TPS Jalan Pegangsaan 2 ini. Mas, dengan Mas siapa Mas? Saya dengan Darius, Mas Darius dari RW 12. Nah Mas Darius, ini kan TPS unik nih, 350 meter, 18 TPS. Ini tuh gimana sih Mas tanggapannya? Tanggapannya sih sebenarnya jujur hal yang sedikit biasa. Tapi di tahun ini yang luar biasanya antusiasmenya berasa juga ya dari setiap rakyat yang ada, warga yang ada. Dan juga dari bisa dilihat nanti mungkin dari liputannya sepanjang ini dan juga ada bazar makanan gitu tuh. Jadi benar dipersiapkan untuk pesta rakyat di 2024. Jadi kita pun sebagai warga turut antusias untuk terjun dalam ya ikut serta lah ya untuk meramaikan pesta rakyat di tahun 2024 ini sih. Oke, Mas Darius berarti sudah ada pilihan nih ya. Nah, seandainya nih pilihan Mas Darius ini terpilih menjadi presiden, apa harapannya? Harapannya pasti memenuhi semua janji yang kita sudah dengar ya kan, dan juga harapannya juga yang terbaik lah untuk Terima kasih ya Mas Darius atas waktunya. Ya pemirsa, kembali ke studio. Memang benar ada kekhawatiran bahwa pasca penghitungan yang kemudian perlu diantisipasi chaos. Tapi ditahan dulu, ternyata saya sudah dapat perintah nih pemirsa bahwa Pak Khairul Anam ini sudah tersambung dengan saya. Pak, Assalamualaikum Pak. Pak Anam. Waalaikumsalam Caca. Waalaikumsalam. Pak, bagaimana ini? Waalaikumsalam. Ya, di daerah Bapak di Jawa Timur seperti apa persiapannya? Silakan. Ya, Caca, Bang Ilham dan juga seluruh pemirsa TV One, kami sampaikan bahwa untuk persiapan pelaksanaan pemilu di Jawa Timur, pemungutan suara besok tanggal 14, insya Allah semuanya sudah siap 100%. Terkait logistik, misalkan kami memastikan seluruh logistik pemilu di Jawa Timur sudah 100% terpenuhi. Dan malam ini kami pastikan semua sudah ada di desa kelurahan se-Jawa Timur. Jadi kita memastikan, tadi kami juga sudah memastikan keliling di Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo, semua logistik sudah ada di kelurahan masing-masing, desa masing-masing untuk kemudian akan segera kita distribusikan ke TPS-TPS di setiap desa kelurahan. Kemudian beberapa tempat misalkan di Jawa Timur kita ada kepulauan yang juga cukup banyak. Kami lebih mengawalkan di daerah 3T, terluar, terjauh, dan tersulit. Contoh misalkan di Sumeneb ini sudah kami dorong kita distribusikan di tanggal 3 Februari kemarin. Alhamdulillah sudah sampai dengan baik. Kemudian juga di Pulau Bawean, Gresik, tanggal 5 Februari kemarin juga sudah berjalan dengan lancar, aman, dan kondusif juga. Itu beberapa persiapan dan alhamdulillah juga kondisi di Jawa Timur ya meskipun beberapa hari ini juga cukup hujan deras, tapi itu tidak menghalangi, tidak mengurangi, dan tidak menyebabkan problem-problem yang berarti khususnya terkait distribusi logistik kita.
Baik Pak, kalau untuk antisipasi serangan fajar dan juga potensi konflik yang terjadi ini seperti apa dari KPU mengamankan? Ya, terkait hal tersebut kami juga secara aktif berkoordinasi dengan kawan-kawan Bawaslu maupun juga dengan kawan-kawan kepolisian. Jadi terkait hal tersebut mungkin secara lebih firm, lebih pas kalau kemudian yang menyampaikan adalah kawan-kawan Bawaslu. Kalau kami dalam beberapa hari ini lebih fokus kepada logistik pemilu kita untuk persiapan besok pemungutan dan penghitungan suara. Baik Pak, selain itu juga supaya menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat di Jawa Timur tentang penyelenggara atau mungkin KPU sebagai penyelenggara pemilu, karena sempat ada dugaan kalau mau aman suaranya khususnya caleg DPR dan bahkan juga DPRD ya, berikan uanglah pelicin kepada petugas KPU di daerah seperti apa Pak, bahwa tidak ada praktik seperti itu? Ya, saya kira hal tersebut kami tidak ada laporan, tidak ada hal tersebut di Jawa Timur ya. Jadi kita ingin memastikan seluruh proses ini, dan ini kami sampaikan terus-menerus ya di seluruh media sosial kami, di setiap rapat koordinasi dengan para pihak bahwa pemilu kita ini kita laksanakan dengan seakuntabel mungkin, setransparan mungkin. Ada alat namanya Sirekap yang dimana itu juga akan kita publish, sehingga kalau bicara pengamanan itu sudah menjadi tanggung jawab KPU tanpa diminta oleh siapapun. Hal tersebut tentu sudah menjadi tugas pokok fungsi kami sebagai penyelenggara. Baik. Terima kasih Pak Khairul Anam, Ketua KPU Jatim atas waktunya. Semoga sukses, lancar, selamat bekerja malam ini hingga esok hari. Mungkin saya ke Mas Ilham. Apa sih himbauan kepada masyarakat untuk lancar sampai juga nanti penghitungan suara di TPS, potensi konflik dan chaosnya juga tinggi ya? Ya, jadi gini, salah satu potensi chaos dan konflik itu adalah karena penyelenggara melanggar peraturan atau ada potensi kecurangan. Itu kan membuat masyarakat tidak puas. Ya. Siapapun itu, partai politik, pendukung, capres dan sebagainya itu tidak puas. Oleh karenanya saya mengingatkan untuk tidak berbuat curang, bekerja sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan. Dan masyarakat harus kemudian melakukan pengawasan yang aktif. Jadi aktivitas atau kemudian partisipasi masyarakat dalam pemilu ini tidak hanya ketika dia mencoblos, tapi juga ketika dia melaporkan segala bentuk potensi kecurangan, potensi pelanggaran peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemilu agar dilaporkan kepada pihak terkait. Di sini ada di TPS itu ada pengawas TPS, punyanya Bawaslu. Kemudian ada Panwascam kecamatan, ada Panwas kabupaten kota, ada Panwas provinsi, ada Bawaslu RI. Oleh karena juga saya menghimbau kepada penyelenggara pemilu dalam hal ini Bawaslu RI untuk melakukan atau menindaklanjuti setiap laporan yang ada dari masyarakat. Ya, dan juga temuan-temuannya juga harus aktif ditindaklanjuti oleh Bawaslu agar kemudian tingkat kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara pemilu yang selama ini sudah agak bermasalah gitu, karena ada beberapa case-case yang kemudian membuat masyarakat menjadi tidak respect lagi pada penyelenggara pemilu. Masih ada waktu, ada pemungutan suara, penghitungan suara TPS, ada rekapitulasi agar kemudian ini benar-benar dijalankan dengan baik, dengan profesional dan dengan tingkat kemandirian yang tinggi. Jangan pernah bisa diintervensi oleh siapapun. Terima kasih. Oke. Pak Kakak seperti apa? Ya, saya pikir betul apa yang Bang Ilham katakan, bahwa terkait dengan penyelenggara pemilu ini sangat krusial. Salah satu contoh adalah hari ini telah terjadi, kemarin itu ada insiden di Paniai di Papua Tengah. Itu tidak kurang dan tidak lebih akibat dari ketidakpercayaan publik terhadap penyelenggara. Dalam hal ini ketika KPU sedang mendistribusikan atau mendorong logistik, dan ada entah apakah karena kesalahpahaman, tapi yang terjadi itu sampai cukup ada insiden pengembalian kotak suara, kemudian juga saya lihat ada di videonya pembakaran, simpang siur. Tetapi yang jelas bahwa itu terjadi akibat ketidakpercayaan yang muncul, entah isu dari mana kepada penyelenggara pemilu. Oleh karenanya
KPU sebagai penyelenggara tahapan dan Bawaslu sebagai pengawas itu harus bersama-sama seperti dua rel kereta api yang berjalan. Oke, Pak Kakak terima kasih banyak atas waktunya. Mas Ilham terima kasih. Besok lancarlah pemirsa proses pemungutan suara sampai dengan penghitungan bahkan sampai rilis resmi dari KPU. Sesaat lagi rekan saya Agita sudah siap dengan informasi menariknya. Agita ada apa ya? Iya betul sekali Caca dan juga pemirsa. Sesaat lagi kami akan hadirkan informasi mengenai kotak suara dan surat suara pemilu yang dibakar massa di distrik Kebo dan distrik Yagai Kabupaten Paniai, Papua Tengah pada Senin kemarin. Sesaat lagi informasinya untuk Anda, tetaplah bersama kami.